Baik, Ibu Bapak hadirin kaum muslimin berbahagia, kita kembali ke laptop. Kita lanjutkan Kaifiatul iman birusul. Malam kemarin masih secara mujmal, kita lanjutkan sedikit. Wa bi anna asla da'watihim wahidah. Wa bi anna asla da'watihim wahidah. Wa hiya da'watu ila tauhidillahi wa ma syara'i'ihim fa mukhtalifah wa amma syara'i'uhum fa mukhtalifah. Maksudnya begini, dasar-dasar dakwah para rasul itu semuanya sama dasarnya. Dasar-dasar dakwah atau pokok ajaran dakwah para rasul itu sama. Apa itu? Menyerukan manusia untuk mengesahkan Allah. Jadi sejak dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, pokok dakwahnya atau dakwah utamanya, dakwah pokok, ajaran pokok yang dibawa oleh mereka sama, yaitu mentauhidkan manusia, mengajak manusia dan kaumnya untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Wa amma syara'i'uhum fa mukhtalifah. Adapun syariat amaliyahnya, hukum praktisnya berbeda-beda antara satu orang rasul dengan yang lain, walaupun ada beberapa di antaranya yang sama. Kenapa berbeda? Karena berbeda kehidupan, berbeda kondisi keadaan, berbeda waktu dan zaman. Sehingga syariat yang diturunkan oleh Allah untuk kaum, untuk sebuah kaum itu adalah cocok untuk kaum itu, dan syariat yang diturunkan kepada kaum yang lain disesuaikan dengan keadaan kaum yang lain tersebut. Ini artinya bahwa ajaran keimanan atau ajaran tentang tauhid, ajaran tentang akidah, ajaran tentang i'tikad tidak pernah berubah sejak dari zaman dahulu, sejak dari zaman Nuh Adam sampai zaman kita itu sama, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada dia untuk mengajarkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka oleh karenanya sembahlah hanya Allah saja. Surah Al-Anbiya ayat 25. Kemudian di dalam ayat yang lain, Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk setiap generasi atau setiap kaum, setiap umat, kami berikan syariat dan jalan hidup, kata Allah. Syariat dan jalan hidup maksudnya adalah tata hukum atau pranata hukum di dalam kehidupan mereka. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwa para nabi dan rasul membawa syariat yang berbeda-beda, membawa aturan hukum yang berbeda-beda, membawa tata cara beribadah yang berbeda-beda. Tetapi dalam soal keyakinan, dalam soal keimanan itu semuanya sama. Wa bi annahum qad balaghu jami'a ma ursilu bihil balaghul mubin. Dan para rasul itu sungguh-sungguh telah menyampaikan semua yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Segala pelajaran yang diturunkan kepada mereka benar-benar telah mereka sampaikan kepada umatnya,
kepada kaumnya, tak ada satupun yang tersisa dan terabaikan. Tak ada satu bagian pun dari ajaran tersebut yang tak sempat atau luput atau terlupa mereka sampaikan. Tidak. Makanya ada sifat Rasul di sini tabligh, menyampaikan segala yang telah mereka terima. Faqamat bidalikal hujjah 'alal khalqi, dan mereka juga mengemukakan dasar argumen untuk membela kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Surah Al-Jin ayat 28. Agar manusia mengetahui bahwasanya para rasul itu benar-benar telah menyampaikan segala risalah yang mereka terima dari Tuhan mereka. Maka diperlihatkanlah kepada umat tersebut tentang ajaran-ajaran itu. Rusulam mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul itu adalah orang-orang yang menyampaikan berita gembira dan juga sebagai pemberi peringatan dan ancaman yang jelas dan tuntas untuk umat manusia, agar manusia tidak mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti ajaran agama yang benar ini dengan alasan kami belum sampai dakwah, dengan alasan kami masyarakat terpencil. Tidak. Menurut pengarang kitab ini, berdasarkan pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, dakwah telah disampaikan oleh para rasul semuanya. Tak ada sejengkal pun permukaan bumi yang terluput dari sampainya dakwah ke sana, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah berkali-kali disampaikan ke sana. Makanya tidak ada wilayah di dunia ini yang ke sana tak sampai dakwah Islamiyah dari Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa juga tidak merata di seluruh permukaan bumi ini ajaran Islam? Ibu bapak yang berbahagia, beberapa benua besar seperti Amerika, daratan Cina, juga sebahagian Australia disebut sebagai tidak ada agama Islam. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata berdasarkan artefak dan arkeologi di masyarakat aborigin sekalipun itu sudah tersebar agama Islam. Dari mana? Dari mata uang yang mereka gunakan, dari peralatan yang mereka gunakan, dari batu-batu nisan yang ada. Sudah berkembang agama Islam di Australia, apalagi di Cina. Sejak zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, itu penyebaran Islam ke Cina berlangsung sangat luas, sangat dinamis, sangat dahsyat. Ke Eropa, sejak zaman Abdurrahman Dakhil, apalagi Abdurrahman An-Nasir, dan beberapa para pembawa agama Islam, Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, dan sebagainya. Itu telah berkembang agama Islam ke seluruh daratan Eropa. Rusia dan Uni Soviet tidak bisa kita bohongi, tidak bisa kita tutupi. Di sana lahir para ulama-ulama besar, sekaliber Imam Bukhari dari sana, dari Uni Soviet, dari Rusia. Ini artinya apa, Ibu Bapak yang berbahagia? Ini artinya adalah Islam telah berkembang ke seluruh permukaan bumi. Tetapi kalau kita lihat sekarang di wilayah itu tidak ada Islam, bukan karena Islam belum pernah sampai ke sana, tetapi di sana telah dibunuh, telah dibasmi semua unsur-unsur keislaman. Makanya kita kadang-kadang resah dan gelisah. Seandainya di satu daerah nanti non-muslim yang menjadi pemimpin, dia bawa orang-orang non-Islam ke sana lebih banyak, maka suatu saat bisa jadi di daerah itu akan tidak ada lagi orang yang beragama Islam. Bapak yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu
saya diceritakan oleh seseorang yang sangat saya percayai. Oleh karenanya, saya berani menceritakan ke sini. Bukan tanggung jawab saya, masih tanggung jawab dia. Di sebuah daerah di Sumatera Utara, di sebuah kampung di Sumatera Utara, sejak dia lahir tahun 1974 atau 75, sejak dia lahir nggak ada gereja, nggak ada. Ada masjid dua, ada masjid dua. Lalu apa yang terjadi? Setelah puluhan tahun dia merantau ke Aceh, setelah puluhan tahun pulang ke sana, pulang ke daerahnya, ada rapat. Isi rapatnya menjual masjid. Ini kisah nyata. Pintu untuk bino banyak canggo apa? Ini harus janji dulu. Ini kisah nyata. Menjual satu masjid. Untuk apa dijual? Karena memang nggak dipakai lagi. Aku pulang. Ada bayu listrik, ada rawat. Pulau itu apa? Jual satu masjid untuk biaya perawatan masjid yang satu lagi. Kemana jemaahnya? Nggak ada lagi. Gereja sudah lebih 10 di tempat itu. Bagaimana asal usulnya? Asal usulnya ya tanah di situ dibeli. Tanah yang masih kosong dibeli bikin rumah, dibeli bikin rumah. Ibu bapak yang berbahagia, seorang pengusaha asal Aceh di Pineng, di Pulau Pinang. Ya. Seorang pengusaha asal Aceh di Pineng pernah cerita kepada saya. Tahun 72 di Pineng itu jumlah orang Aceh, orang Cina, orang India berimbang. Ya memang tidak sama persis. Jumlah orang Aceh, orang